Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ Ambassadors. Di episode kali ini, kita akan masuk ke segmen Deeply Rooted, di mana aku akan membacakan salah satu pertanyaan dari pendengar Cultivated Podcast, dan nanti untuk episode kali ini, kita ada Ci Alvina yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan tentang Kristiani, kalian bisa tinggal visit our Instagram, Cultivated Podcast, dan nanti kalian akan menemukan link di bio-nya. Dan nanti kalau kalian klik linknya, bakal ada gambar tanda tanya, di mana nanti bakal direct kalian ke Google Form. Jadi feel free to drop your questions di Google Form-nya. Alright, Ci Alvina, jadi hari ini kita akan membahas tentang masalah, apakah penting sih mengenal tentang masa lalu pasangan. Nah, Ci, aku bacain pertanyaan dari salah satu teman kita di Cultivated Podcast ya, Ci. Hai tim Cultivated Podcast, aku mau nanya nih, sebenarnya penting nggak sih untuk kita mengetahui masa lalu pasangan kita? Karena itu kan salah satu cara kita supaya bisa menerima dia apa adanya. Mungkin jadi waktu masih PDKT, sebenarnya sah-sah aja gak sih, Ci, buat kita dig in masa lalu pasangan? Menurut aku sah-sah aja ya gitu. Menurut aku sah-sah aja kalau untuk kayak kita pas PDKT mau tahu tentang orang tersebut lebih lagi gitu. Kayak mau tahu apa yang terjadi di dalam hidup orang itu dan segala macam semasa PDKT, menurutku tuh sah-sah aja gitu. But if I can rephrase this question, fokusnya mungkin aku lebih ke arah kayak gini. Penting nggak sih untuk tahu weakness satu sama lain gitu antara pasangan gitu. Jadi kalau misalnya aku boleh rephrase, aku bakal rephrase this in that way gitu. Nah, jadi answering this rephrased question, jadi jawabannya tuh penting. Karena kalau contohnya kalau ada hal yang kita tuh nggak bisa tolerir, misalnya ini contoh dangkal lagi, kalau misalnya kita nggak suka kayak sebagai cewek kita nggak suka cowok yang mulutnya bau gitu. Ini personal preference kan. Yeah. Misalnya ini personal preference doang, ya ada baiknya kita find out prior gitu. Ya udah dari awal kalau misalnya itu hal yang nggak bisa ditolerir ya nggak usah terlalu lebih jauh lagi gitu, mendalami satu sama lain gitu pas PDKT gitu. Jadi penting banget untuk bisa untuk tahu kelemahan satu sama lain, tahu itu kelemahan yang bisa kita tolerir atau enggak gitu. Nah tapi kita harus tahu juga gitu, nggak ada dari satupun kita tuh yang perfect, kita semua tuh sinners gitu. Dan naturally ke siapapun juga, mau itu orang A, B, C, D, E gitu sampai Z, siapapun orangnya, naturally kalau kita bakalan terus-terusan discover each other's weaknesses gitu. Be it weaknesses yang ada in the present atau in the past, ataupun something yang bakalan ada in the future gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar pertama harus sadar dan realize dan benar-benar ngerti kalau kita tuh sinners, kita full of sins. No one is sinless, no one is perfect gitu loh, except for Christ gitu. Kita harus tahu itu dulu gitu. Nah, menurutku kenapa sih untuk punya mindset ini tuh penting banget gitu? Karena kita throughout our lifetime ya sama orang yang kita PDKT-in dan akhirnya menjadi pacar dan akhirnya menjadi suami atau istri kita. Kita tuh bakalan terus belajar mengenai karakternya dia gitu, mengenai personality-nya dia, tendensinya dia gitu. Dan kita harus belajar untuk accept atau tolerate itu gitu loh. Dan at the same time, kita harus belajar masing-masing, kita sama pasangan kita untuk saling mau berubah gitu, untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nih, aku kasih satu quote dari my favorite book author, namanya Timothy Keller. Dia bilang kayak gini, ini bagus banget, dan aku selalu nginget quote-nya dia ini. Dia bilang kayak gini, the reason that marriage is so painful and yet wonderful is because it is a reflection of the gospel, which is painful and wonderful at once. The gospel is this: we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared to believe. Yet at the same time, we are more loved and accepted in Christ than we ever dared hope gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita telah nih quote-nya, itu tuh painful dan wonderful
painful dan wonderful at the same time. Kenapa? Painful itu karena dalam sebuah pernikahan atau dalam sebuah union itu bakal ada namanya transformasi atau enggak urge buat kita satu sama lain, sama pasangan untuk kita tuh berubah gitu loh. Dan berubah itu rasanya sakit. Contoh, misalnya aku dulu tuh sukanya bangun siang. Kayak bangun jam 10 lah, 10, 11, 12 gitu. Aku bisa kayak, terus kalau misalnya sekali disuruh bangun jam 7 pagi, ya ampun setengah mati, alarm kayak 10 kali ada masih nggak bangun-bangun gitu loh. Itu tuh rasanya sakit banget loh untuk ngubah tendencies atau habit yang udah aku punya selama bertahun-tahun, selama aku hidup gitu, dan tiba-tiba aku harus bangun pagi gitu. Rasanya sakit, tapi kalau misalnya kita make it a habit, pas kita udah practice untuk bangun pagi terus-menerus, dari sakit jadi nggak sakit gitu. Sama seperti atlet tuh pas latihan itu pasti awal-awal kram gitu loh, kayak muscles-nya, badannya pasti sakit. Kalau kita udah lama nggak olahraga, kita olahraga juga sakit gitu. But kita harus train it gitu, kita harus keep training our body gitu, supaya itu nggak jadi sakit lagi dan kita jadi terbiasa gitu. Dan dalam kehidupan sehari-hari, ya kalau kita mau dalam marriage itu ya juga, ini tuh experience yang baru, di mana dua orang digabungkan menjadi satu, ini tuh experience yang baru di mana banyak habit-habit atau tendencies kita yang di masa lalu ya kita harus ubah juga gitu loh, jadi tendencies yang baru yang dimana kita sesuaikan dengan pasangan kita gitu. Makanya rasanya painful, rasanya sakit, dan itu nggak mudah. Wonderful kenapa? Karena marriage yang dimana Christ is the center, Tuhan yang menyatukan keduanya itu tuh indah. Karena transformasinya itu, kita tuh goal-goalnya dalam marriage itu kita sama-sama saling mengasah karakter satu sama lain, supaya kita dan pasangan kita makin serupa seperti Kristus gitu. Dan itu tuh wonderful, itu tuh indah, itu transformasi yang bener-bener indah dan beautiful gitu. Bayangin kita sama pasangan kita, ya banyak ketidakcocokan, pastilah nggak mungkin ada yang 100% cocok gitu. Tapi kita sama-sama encourage satu sama lain, kita sama-sama mau membentuk satu sama lain supaya kita tuh makin karakternya dibentuk makin seperti Kristus gitu. Dan ya dalam pernikahan itu, again, kita itu jadi makin tahu diri kita tuh seperti apa gitu loh. Karena kalau sama pasangan kita itu kan, kalau dalam pernikahan itu 2 jadi 1 itu kita kayak anggapannya udah nggak ada yang disembunyikan lagi dari pasangan, dan kita bener-bener completely vulnerable sama pasangan kita gitu loh. Nah, kita tuh jadi makin tahu our weaknesses tuh seperti apa gitu. Dan kita juga makin tahu weaknesses-nya pasangan kita tuh seperti apa gitu. Dan at the same time, kita tuh tahu, kita tuh harus learn and strive to love him or her despite his or her flaws gitu. Dan at the same time, kita tuh juga tahu we are loved oleh spouse kita despite our flaws and weaknesses gitu. Jadi marriage dalam Tuhan tuh sebuah konsep, sebuah desain yang Tuhan desain itu tuh yang beautiful gitu loh, dalam desainnya Tuhan gitu. Beautiful karena satu sama lain ya saling diubah, saling diasah gitu, padahal dua-duanya sinners gitu. Dan si Timothy Keller bilang it's a reflection of the gospel, and aku mesti bilang ini bener-bener kayak marriage itu is a glimpse of the gospel. Gospel itu apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita gitu loh. Kita tuh sinners, kita tuh nggak ada lah satupun dari diri kita yang bisa kita banggakan, tapi Tuhan itu mau menerima kita, Tuhan itu mau accept kita and love us gitu. Tapi Tuhan itu juga at the same time nggak mau kita itu stay kayak gini terus. Tuhan tuh mau mengubah kita menjadi lebih indah gitu loh, seperti karakternya Yesus gitu. Jadi bener-bener at the same time itu, walaupun kita tahu we are sinful, kita tahu God is so holy gitu loh, beda banget sama kita gitu. Dan itu bisa bikin kita jadi lebih grateful. Kita tahu kasih Tuhan ini benar-benar gracious banget, kita tuh nggak deserve this gitu loh, dan Tuhan tuh kok bisa merciful banget ya sama kita. Jadi kita bisa makin bersyukur, dan kita bisa melihat grace as so beautiful and wonderful, more than we can ever imagine gitu. Jadi gambaran pernikahan ini it's a glimpse of the gospel. Kalau dalam pernikahan kan 2 manusia yang tidak sempurna, yang sinners, disatukan. Tapi kalau dalam gospel itu tuh Tuhan yang sempurna mau menerima dan juga kayak mau mengasihi, memberikan grace kepada manusia yang penuh dengan dosa gitu. Jadi itu tuh bener-bener desainnya Tuhan yang indah banget loh dalam sebuah pernikahan gitu. Dan kita bisa experience a deeper dimension of the gospel of Christ lewat marriage gitu.
Ya, walaupun ya Tuhan itu sempurna, kita nggak sempurna ya gitu. Jadi ini sih yang jadi pegangan aku gitu. Jadi kalau back to that question, kalau untuk mengetahui masa lalu pasangan, ya sebenarnya kan lebih ke arah supaya kita bisa nerima kekurangan dia nggak ya di masa lalu gitu. Tapi ya kekurangan orang tersebut ya nggak cuma di masa lalu sih, di masa sekarang, at the present time atau in the future juga pasti kita bisa discover kekurangan pasangan kita gitu, orang atau orang tersebut gitu. Jadi kalau kita punya mindset seperti ini dan kita tahu kita tuh sinners gitu, jadi ya itu bakal lebih ngebantu kita gitu, lebih open our eyes, kayak fokus kita tuh bukan ke kekurangannya dia loh gitu, kita juga banyak kekurangan, kita tuh juga sinners gitu, dan dalam pernikahan tersebut yang bakalan kita jalani sama orang itu nanti, itu tuh kita berdua sinners bakalan saling mengasah satu sama lain, yang dimana prosesnya tuh painful and wonderful at the same time gitu. Jadi menurutku kalau kita dapat pemahaman ini, pertanyaan yang itu mungkin kalau dari pendapat aku pribadi jadi lebih kayak, ya despite apapun yang terjadi di masa lalu pasangan kita, kalau kita tuh tahu orang ini tuh sama-sama percaya sama Tuhan, sama-sama pursue Tuhan, dengan maksudnya sama-sama orang Kristen believers yang serius sama Tuhan ya, dan orang tua kita setuju sama aku, sama pasangan kita, menurutku itu lebih penting daripada akunya tahu tentang, ya maksudnya aku tahu tentang masa lalu dia, it won't change much gitu loh anggapannya. Karena aku sendiri realize ya dosaku juga, aku bukan orang yang lebih baik dari orang tersebut sih gitu. Jadi maksudnya we are equally sinners gitu, we are equally sinful in front of God's eyes gitu. Jadi itu gitu. Terus ya yang kayak aku bilang tadi, God, menurut aku tuh God's design of marriage itu is so beautiful. Dan it will work out sesuai apa yang Tuhan udah desain, kalau Tuhan itu yang jadi centernya gitu, Tuhan yang jadi the root of it gitu. Kayak aku mau ngasih contoh dangkal lagi. Contohnya dangkal banget. Ini contohnya tuh misalnya ya kayak heater. Aku kasih heater karena di sini lagi dingin banget gitu. Heater, kan ada orang yang nge-invent heater kan. Ya, anggapannya manusia tuh invent this heater. Fungsinya itu apa? Untuk menghangatkan. Dan gimana sih caranya heater ini berfungsi sesuai desainnya dia gitu, sesuai fungsinya dia. Ya, caranya itu dia dikasih power, dikasih listrik, dan kita ya pencet tombolnya gitu kan, supaya dia the heater gets turned on gitu. Nah, dari situlah baru the heater can be functional. Ini contoh dangkal banget sih pakai heater. Nah, kalau misalnya marriage itu kan yang desain, yang invent, itu kan Tuhan. Nah, function dari marriage itu sendiri ya untuk mengasah kita satu sama lain, two sinners, untuk karakter kita tuh makin biasa, makin seperti Kristus gitu. Nah, gimana caranya supaya this function atau this design yang Tuhan udah create untuk marriage ini bisa work out dan being functional? Ya Tuhan itu harus jadi the center. Anggapannya kan kalau heater tadi kan harus ditaruh di, maksudnya harus ngikutin instruksi dari yang bikin heater kan. Yang bikin heater itu kan pasti bilang kayak ini harus ada powernya, harus dicolok ke listrik dan dipencet tombolnya gitu. Nah sama dalam marriage juga kita tahu gitu loh, kuncinya itu ada di yang create the marriage itself, yaitu Tuhan sendiri. Dan kuncinya itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Tuhan yang jadi power gitu loh. Tuhan yang empower kedua pasangan, kedua sinners ini untuk saling belajar loving one another, untuk saling belajar untuk makin mau diubahkan jadi seperti Kristus, untuk makin mau nerima satu sama lain, dan makin mau being transformed gitu in Christ gitu. Jadi itu sih kunci dari marriage menurut aku gitu. Ya agak deviated ya sedikit. Cuma menurut aku kalau misalnya balik lagi ke questionnya, ya penting untuk tahu masa lalu pasangan. But I don't think that should define that person gitu loh anggapannya, karena kita harus ingat juga kita tuh sinners, kita tuh nggak lebih baik loh daripada orang itu gitu. Maksudnya kita jangan sampai ngerasa kita tuh kayak lebih baik dari dia gitu, karena itu it shows like kita tuh punya pride tersendiri, kayak kita ngerasa kita lebih baik dari orang lain gitu sih. At the end yang matters the most juga adalah mereka yang sekarang ini yang mungkin mereka telah mengalami proses perubahan juga gitu. Everyone punya past yang
tidak baik, tapi semua orang mungkin ada masa-masanya mereka berubah, Bener, dan sekarang bener. dia jadi orang yang sudah baik gitu. Bener, dia dalam Tuhan nggak? Dia punya attitude mau berubah nggak? Kita lebih lihat yang kayak gitu dibanding kita define orang itu dari masa lalunya gitu. Karena masa lalu bukan sesuatu yang orang itu bisa ubah gitu. Bener. Mm. Ini good reminder juga sih, Ci. Tadi aku seneng banget pas yang Cici bilang kayak, ingat juga kayak, no one is perfect juga, termasuk diri kita. Jangan pernah menganggap diri kita itu jauh lebih baik daripada orang lain, because everyone di dunia ini pasti mereka berdosa gitu. Dan tidak ada yang Bener, satu orang tuh lebih baik daripada yang satunya lagi. betul. Bagaimana manusia bisa menjudge manusia yang lain lebih tidak baik gitu daripada mereka. Iya, benar. Karena sama aja di mata Tuhan kita are equally Sama-sama sinner. berdosa gitu. Malah kita bisa menjudge, Iya. oh kamu lebih tidak baik, itu menurut aku tidak baik. Mm-mm. Iya, ini constant reminder buat aku juga sih gitu. Jadi dalam marriage kadang bisa aja kan kayak gitu, aku ngerasa kayak lebih baik dari pasangan aku atau enggak pasanganku bisa ngerasa kayak gitu. Ya kita bakal belajar terus untuk benar-benar being humbled by this truth gitu loh. Kalau kita tuh sinners, but at the same time kita nggak mau terus-terusan ada di diri kita yang kayak gini gitu. Kita mau berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi, mau diubahkan sama Tuhan, mau being shaped to be more like Christ. Sama pasangan kita bareng-bareng jalan sama-sama gitu. Thank you banget ya Cia, tadi udah sharing dan juga tadi udah jawab pertanyaannya. So hopefully jawaban dari Cia Alvina ini bisa menjawab pertanyaan kalian mengenai masa lalu pasangan, apakah itu penting atau tidak untuk kita ketahui pada saat kita pacaran. Dan jika kalian mungkin ada teman-teman yang kalian tahu butuh jawaban dari pertanyaan ini, kalian bisa share podcast ini. Kita ada di YouTube dan juga Spotify. Semoga bisa memberkati para pendengar sekalian. So thank you sekali lagi Cia Alvina untuk waktunya. And I'll see you again, teman-teman Cultivated Podcast, in the next episode. Bye! Bye! Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.